Baik, ya, saya mengulang ya. Jadi kita akan belajar ya di pertemuan awal ini mengapa ya pentingnya K3 atau K3L tadi ya. Keselamatan, kesehatan kerja, L-nya apa? Lingkungan atau K3LH, lingkungan hidup gitu ya. Karena memang tidak bisa dipisah. Sehingga memang sebuah keharusan ya, sebuah urgent ya untuk kita belajar terkait dengan K3. Oke. Kenapa? Karena ya memang safety itu salah satu hal yang memang jadi kebutuhan kita gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya, saya yakin teman-teman pernah atau sering mendengar istilah Maslow itu ya, teori Maslow atau Maslow needs ya, kebutuhan dasar hidup seseorang gitu ya. Oke, kalau dilihat bagiannya gitu ya, kalau dilihat di gambar, itu memang puncak tertingginya ya seseorang itu adalah spiritual ya, karena memang ya kita hidup ya untuk beribadah begitu ya teman-teman ya. Ya, kita hidup untuk beribadah apapun agamanya gitu ya. Kita hidup untuk beribadah. Spiritual yang paling utama, tertinggi ya di antara kebutuhan yang hidup yang lain begitu. Tapi kalau kita lihat ya di eh, tree ya di apa namanya? Bagian ini nanti terlihat ya ada beberapa kebutuhan ya needs yang lain ya. Kalau yang merah ini bisa jadi nih yang kebutuhan wajib gitu ya. Yang harus sih harus apa namanya? Pokok gitu ya dilakukan ya. Ya, apa kebutuhannya ya bernafas ya, makan, minum, tidur gitu ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Jadi kalau kita tidak melakukan ini ya bisa jadi terancam ya, kehidupan kita terancam gitu. Kemudian ada kebutuhan atau needs yang lain gitu ya. Apa itu? Ya, ada achievement ya, ada respect ya, saling menghargai, saling menghormati. Kemudian self esteem ya, kepuasan ya, kemudian confidence terkait dengan kepercayaan diri. Kemudian ada juga nanti terkait dengan kreativitas, ya, moral dan sebagainya bisa dilihat di gambar di sini ya. Ya, mohon maaf. Oke. Kemudian ada yang di sini ada kreativitas ya, eh, moral dan sebagainya gitu ya, problem solving gitu ya. Nah ini beberapa needs juga yang memang yang melekat dalam diri kita gitu ya. Kemudian ada juga nanti terkait dengan ya friendship ya, pertemanan, keluarga, percintaan gitu ya. Itu juga bagian ya dari kebutuhan kita. Oke, kemudian yang paling kanan ini di diagram orange itu ya. Ada juga kebutuhan untuk apa? Untuk sehat ya teman-teman ya. Sehat gitu ya. Dan mungkin ini apa namanya? Sangat bisa jadi tingkatnya sangat penting ya karena kita mungkin kebutuhan yang lain terpenuhi tapi kita dari sisi kesehatan kurang begitu ya. Akhirnya ya kita untuk menjalani kehidupan itu sudah menjadi kurang begitu ya. Atau yang lain itu ya. eh, Memiliki keluarga atau memiliki apa namanya keluarga yang mendukung dan sebagainya. Termasuk yang utama di sini menurut Maslow ya, teori kebutuhan itu yang penting adalah apa? Safety ya, teman-teman. Rasa untuk aman ya, merasa aman gitu ya. Ya, safety itu juga salah satu kebutuhan ya, kebutuhan penting di dalam ya kita menjalani kehidupan ya. Ya entah kita ya bekerja di bidang apapun, kita naik kendaraan gitu ya. Kan nanti ada kalau naik kendaraan ada safety reading ya, bagaimana berkendara dengan baik. Kemudian ketika kita pernah bekerja ada work safety, bagaimana bekerja dengan aman. Kemudian kalau ya semua jenis pekerjaan nanti kita butuh untuk rasa aman itu ya safety, sehingga memang K3 itu menjadi bagian penting dalam kita menjalani kehidupan begitu. Nah, di industri saya implikasinya adalah saya mencoba menggabungkan ya teman-teman ya antara safety dan spiritual gitu ya. Nah, akhirnya kalau teman-teman mungkin sering melihat tulisan gitu ya, banner tulisan di tempat kerja itu tulisannya apa? Utamakan apa? Utamakan kesehatan dan keselamatan kerja begitu ya, utamakan ketiga gitu ya. Itu yang sering terlihat di banyak di tempat
tempat proyek atau di kantor atau di tempat produksi gitu ya, ya utamakan K3. Nah, di tempat saya agak beda ini, saya rubah gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena spiritual juga penting. Akhirnya kita rubah, tapi saya belum masukkan di slide ini ya. Nanti akan saya tampilkan di depan. Jadi utamakannya apa? Utamakan sholat dan keselamatan kerja gitu ya kan. Karena bagi saya, kami yang Muslim, eh, spiritual sholat itu menjadi hal yang pokok wajib gitu ya teman-teman ya. Menjadi dasar sehingga selain ketiga juga sholat penting sehingga utamakan sholat dan kesehatan keselamatan kerja. Nah, akhirnya munculnya seperti itu. Nah, dari dasar apa? Dari dasar spiritual dan safety. Ini dua-duanya penting gitu ya teman-teman ya. Dua-duanya penting menjadi needs ya. Mungkin primary needs ya, kebutuhan dasar kita gitu ya. Oke. Itu gambaran ya kurang lebih ya terkait safety, terkait dengan keamanan. Oke, kemudian ketika kita hidup pasti akan ya bertemu dengan ya, banyak ya, hazard ya, dengan potensi bahaya, kemudian ada potensi resiko ya, kemudian ada sesuatu hal yang bisa membahayakan gitu ya dalam kita menjalani sesuatu. Nah, pasti ada ya di dalam kita menjalani apapun itu ya di kegiatan kita ya. Sehingga memang kita sebagai manusia itu dilengkapi gitu ya, dibekali dengan apa ya, dengan komponen, dengan tubuh, dengan eh, bagian-bagian penting vital di tubuh itu yang bisa merespon, ya. Bisa menganalisis, bisa merespon, bisa melihat peluang gitu ya, dari potensi bahaya yang ada di sekitar kita gitu ya. Dengan cara apa? Ya kita punya gambarannya, kita punya mata di sini ya, bisa melihat oh secara visual akan ada bahaya bahaya. Misal ada ini gambar ada ular misalnya, ada ular di situ atau ada alat-alat yang berpotensi bahaya di situ gitu ya. Kita bisa melihat secara visual. Kemudian nanti diproses ya di dalam otak gitu ya. Atau dari yang lain, dari apa? Dari indera yang lain ya, dari mendengar. Mungkin kita bisa dari audio bisa mendengar sesuatu, oh akan ada potensi bahaya ini. Kemudian masuk ke otak direspon, kemudian kita bisa melakukan apa ini tindakan berikutnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan yang lain atau heart rate gitu ya. Detak jantung juga salah satu indikator ya, salah satu apa namanya alarm di dalam tubuh yang bisa melihat potensi bahaya. Oh ternyata ketika ada sesuatu yang bahaya yang mendekati kita, detak jantung akan naik secara signifikan, secara cepat gitu ya, berdetak lebih cepat gitu ya, lebih sering. Nah, nggak akan mengarah ke sana atau juga nanti mengarah ke muscle, ke otot dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ada banyak beberapa istilah ya teman-teman ya yang mau tidak mau kita harus belajar terkait dengan keamanan ini, dengan potensi bahaya ini ya di dalamnya ya. Tadi di RPS juga sudah disampaikan ada standar, ada solusi, ada metode analisis resiko, kemudian ada terkait bagaimana perilaku yang tidak aman itu ya, unsafe behavior dan sebagainya, kondisi yang tidak aman seperti apa, kemudian analisis hazard di sekitar kita seperti apa. Nah, ini nanti saling terkait ya teman-teman. Akan kita coba belajari di pertemuan mendatang. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, silahkan ya. Ya, belum ada ya, oke. Kemudian, nah ini, kalau kenapa kita, pertanyaannya adalah kenapa kita perlu apa namanya mencegah, ya. Perlu melihat, perlu mengantisipasi potensi bahaya eh, yang ada di depan mata gitu ya. Ya. Perlu dicegah, perlu diantisipasi lebih dini, diantisipasi lebih awal. Kenapa? Karena ada istilahnya itu namanya snowball effect gitu ya, efek bola salju ya teman-teman ya. Ketika kita tidak apa namanya, kita tidak jeli, kita tidak teliti dengan masalah-masalah yang kecil gitu ya,
itu nanti lama-lama ya seperti bola salju itu ya. Kalau kita lihat nanti akan semakin besar, semakin besar. Nah, ketika lama-lama menjadi besar ini tidak bisa kita cegah lagi, teman-teman. Bahayanya sudah tingkatnya sudah akut, sudah sangat besar dan tidak bisa diselesaikan begitu ya. Yang dikhawatirkan akan seperti itu ya. Akhirnya ya banyak nanti kerugian-kerugian yang dialami gitu ya. Ya, seperti kalau di contoh sederhananya, kalau misal kita melihat ke tempat produksi gitu ya, kadang ada beberapa tim produksi itu yang menyepelekan gitu ya teman-teman ya. Ya, disarankan untuk menggunakan misal ya earplug gitu ya, apa penutup penutup telinga gitu ya. Supaya apa? Ya supaya mengantisipasi ya resiko jangka panjang gitu ya. Ya mungkin saat itu kalau kita hanya sekali dua kali tidak menggunakan earplug tidak ada masalah ya. Karena sekali dua kali. Nah, tapi kalau itu dibiarkan ya teman-teman ya, kita tidak care dengan masalah ini, nanti lama-lama ya bisa terjadi gangguan ya, dan bisa menjadi ya penyakit gitu ya, bisa fatal gitu ya akibatnya ya ketika kita tidak care dengan masalah-masalah kecil atau masalah yang lain. Eh, Kembalikan misal contoh yang lain banyak nih contohnya banyak ya. Ya, kita besok akan cari ya, teman-teman juga saya minta untuk mencari contoh-contoh bahaya di tempat kerja gitu ya. Salah satunya itu kemudian menggunakan kacamata gitu ya. Ketika di tempat produksi yang memang di situ ada potensi bahaya menimbulkan percikan, kemudian menimbulkan cahaya yang berbahaya buat mata, atau ada apa namanya sisa potongan itu ya bekas potongan atau istilahnya itu geram gitu ya, potongan besi yang sangat kecil yang bisa masuk ke mata gitu ya. Nah itu kalau kita cuek gitu ya, tidak peduli dengan masalah itu ya resikonya mungkin sekali dua kali oh masih bisa ini ya masih bisa menghindari, bisa mengantisipasi. Tapi lama-lama karena kita bekerja itu kan untuk jangka panjang gitu ya. Ya bisa jadi pas kita lagi apa ya apes ya teman-teman ya atau tidak lagi kurang fokus gitu ya, bisa jadi terjadi kecelakaan kerja. Nah, sehingga memang sesuatu yang kecil itu harus diperhatikan dari awal. Itu snowball effect. Kemudian ada efek atau istilah efek yang lain itu apa? Efek domino ketika kita tidak perhatian, kita tidak care dengan satu hal nanti akan berimbas efek ke yang lain-lain gitu ya. Ya ke apa ini contohnya? Ya fault of the person. Jadi karena ada karyawan yang tidak carelessness ya, tidak cuek gitu ya, tidak peduli gitu ya, carelessness ya. Kemudian akhirnya ya ada kondisi-kondisi yang unsafe gitu ya, yang tidak aman. Kemudian terjadi apa accident, kecelakaan tadi ya. Akhirnya apa injury ya, akhirnya ya menyebabkan ya ada sakit, ada eh, penyakit dan sebagainya, ada luka dan sebagainya yang bisa terjadi. Oke. Kalau diibaratkan di apa ini? Apa namanya gunung es gitu ya. Efek K3 jangka panjang itu mungkin yang terlihat itu hanya gunung kecil itu yang muncul di atas laut gitu ya teman-teman ya. Tapi potensi bahaya yang mengintai itu ya biasanya ya. Itu yang ada di dalam laut yang tidak tampak itu ya. Itu sangat besar gitu ya. Ya, sangat besar. Ini tidak terlihat teman-teman. Sehingga nanti akan ada beberapa tools metode untuk melihat ini yang tidak terlihat ini gimana ini cara melihatnya, cara mengantisipasinya seperti apa gitu ya, potensi-potensi bahaya yang tidak terlihat. Oke. Oke. Kemudian ya ada istilah ada beberapa statement gitu ya dari para ahli gitu ya. Kerusakan itu akan tumbuh, akan menimbulkan pemborosan dan kecelakaan. Jadi menimbulkan pemborosan ya, WOS gitu ya. Apa namanya? Pemborosan di tempat kerja dan kecelakaan gitu ya. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Gambarannya kurang lebih. Oke. Kalau tidak dikerjakan sesuai dengan gambarnya ini ya, tidak dikerjakan sesuai yang telah ditentukan gitu ya. Seharusnya kan ini masuk ke apa namanya? Ke line gitu ya, ke garis yang sudah ditentukan ya teman-teman ya. Tetapi ternyata tidak masuk yang pas itu ya. Akhirnya
proses pengerjaannya juga tidak maksimal dan tidak eh, akhirnya tidak aman nanti bagi semuanya nih, bagi pekerjanya, bagi drivernya, bagi kendaraannya semuanya tidak aman itu kalau kita tidak mengikuti rule ya, peraturan terkait safety yang sudah ditentukan. Oke. Sekarang 5W 1H-nya terkait dengan safety. Ada nanti berbicara tentang environment, tentang lingkungan. Kemudian terkait dengan workplace, ya. Kemudian terkait dengan activities, ya. Nah, ini nanti kita akan coba dalami bersama. Ya, kemudian dari kajian berbagai disiplin ilmu gitu ya teman-teman ya. Kira-kira potensi bahaya apa yang akan terjadi ya, yang bisa muncul apa namanya, bisa muncul di dalam kehidupan gitu. Sebentar. Oke, lanjut ya. Jadi di ada banyak potensi ya di tempat kerja di berbagai disiplin ilmu gitu ya. Mulai dari ya di biologi, di kimia, fisika, mekanik, psikologi, ergonomi itu semuanya ada potensi ya. Zat itu ada semuanya gitu ya. Potensi bahaya itu ada semuanya. Contohnya di biologi ya, teman-teman pasti sudah belajar ya dari SMP mungkin ya sudah belajar. Oh bukan. Oh ya, dari SMP sudah belajar terkait dengan biologi ada jamur, bakteri, virus ya, ada corona ya, COVID-19 dan yang lain-lain gitu ya. Nah, itu semuanya potensi bahaya secara keilmuan biologi. Kemudian secara kimia apa? Ada bahan-bahan beracun, ada limbah yang akhirnya jadi limbah, kemudian ada potensi meledak ya karena mengandung bahan yang memang mudah bisa meledak, mudah terbakar, bisa menyebabkan iritasi, menyebabkan luka dan sebagainya secara kimia. Kemudian secara fisika juga ada banyak potensi bahaya gitu ya. Ada asap, api, cahaya, tadi sudah kita sempat singgung ya. Ada panas, dingin, getaran, radiasi, medan magnet, dan yang lain-lain. Gelombang komunikasi gitu ya. Ada juga potensinya, bahayanya teman-teman. Jangka panjang mungkin ya. Kemudian secara mekanik ada dengan adanya putaran, mesin yang berputar, mesin yang bergerak, dan sebagainya itu ada potensi juga bahaya di sana gitu ya. Secara psikologi ada bahaya apa? Bisa human error ya, kelalaian manusia itu ya, kesalahan manusia, kemudian ada stres, depression ya, eh, fatigue ya, burnout dan sebagainya. Kemudian secara keilmuan ergonomi nanti akan belajar human factor dan anthropometric ada di mata kuliah yang lain ya teman-teman, kita akan coba lagi di mata kuliah itu nanti. Nah, ini beberapa beberapa potensi ya bahaya zat yang bisa terjadi ya dari segi berbagai keilmuan gitu ya. Oke. Ini contoh-contohnya secara visual gambarnya itu. Di ya bisa apa namanya? Bisa jatuh ya kepleset, bisa terlindas, bisa kejatuhan barang, bisa kejatuhan barang yang besar dari samping kanan kiri depan dari atas ya. Bisa tersandung ya. Bisa nggak ini teman-teman? Bisa ya. Pernah nggak pas kerja aja pas jalan teman-teman pernah nggak jalan biasa itu terus kesandung batu atau kesandung benda di depan kita gitu ya. Kan? Pernah ya pasti ya, pasti pernah ya. Nah, itu juga potensi bahaya gitu ya. Jadi ya tadi namanya kita manusia itu kadang kurang fokus gitu ya, atau pas lagi pikirannya lagi di mana gitu ya. Akhirnya ada benda di depan kita, kita tidak bisa melihat ya. Atau potensi jatuh gitu ya di tangga. Saya pernah juga ini. Karena apa? Karena saya tidak melihat safety secara apa? Secara alat. Jadi saya tidak ngecek tangganya. Ternyata tangganya sudah tidak layak lah untuk digunakan gitu ya. Akhirnya saya gunakan tangganya patah gitu ya, sampai gigi saya juga patah gitu ya. Karena
Karena faktor apa? Karena faktor alatnya, ya, alatnya itu tidak safety dan kita tidak pernah melakukan pengecekan ya sebelum menggunakan alatnya itu juga potensi bahaya. Karena gigi gigi patah kemudian harus dioperasi gitu ya teman-teman ya. Saya alami sendiri itu ya. Jadi karena apa? Karena faktor itu kita lalai dan tidak tidak mengecek benda peralatan alat kerja yang mau kita gunakan. Nah, itu sangat fatal teman-teman. Oke. Di tempat kerja saya juga saat itu ada yang tangannya hampir kepotong gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena alat potong menggunakan alat potong dan pisaunya itu tidak dicek gitu ya. Ternyata tidak apa namanya belum dipasang dengan pas gitu ya. Akhirnya bahaya kena tangan dan hampir bisa putus jarinya gitu ya. Nah, itu beberapa hal potensi bahaya yang memang kita harus pelajari, kita harus aware ya. Supaya apa? Supaya dalam kita menjalankan apapun itu semuanya dengan aman gitu ya. Karena kita hidup itu jangka apa namanya bekerja itu untuk jangka panjang gitu ya teman-teman. Nggak cuma 1 hari 2 hari gitu ya. Oke, kemudian potensi apa? Ini tergelincir ya, tergelincir atau leset gitu ya. Karena ada area-area yang licin, area-area yang memang kita tidak boleh masuk sana gitu ya. Kemudian ini gambarnya ini apa? Kesetrum ya, tersengat listrik gitu ya. Tersengat listrik gitu ya. Ini juga potensi bahaya di kita juga bisa teman-teman. Karena kalian nanti ketika praktek akan menggunakan ya, akan menggunakan alat-alat produksi ya, alat-alat manufaktur yang menggunakan listrik. Termasuk menggunakan laptop, komputer kan juga kalian menggunakan ya. Nah, potensinya apa? Resikonya. Jadi hazard yang akan mungkin ditimbulkan apa ketika kita menggunakan alat listrik ya? Kita kesetrum, terjadi kebocoran arus ya, terjadi kebocoran arus sehingga akhirnya badan kita yang menjadi penghantar listrik, nah kita tersengat listrik gitu ya. Nah, ini juga potensi juga bahaya yang ditimbulkan sehingga ya kita harus bisa menganalisis gitu ya. Kemudian ini potensi tadi yang saya cerita tadi ya, di alat potong gitu ya. Bahayanya apa? Tangannya terpotong ya. Mau potong alat benda gitu ya. Malah tangannya yang terpotong karena apa? Karena bisa jadi ya kita tidak berdasarkan SOP ya. Alat kerjanya tidak sesuai dan sebagainya ya. Dan yang lain-lain. Jadi teman-teman coba saya minta untuk mencari contoh gitu ya, kasus-kasus yang sudah terjadi supaya kita sama-sama tahu tidak hanya berbicara teori saja ini, tapi memang ini fakta, memang ini yang terjadi di lapangan begitu. Kemudian ini naik sedang duduk ya, bekerja sedang duduk terus jatuh ya, kursinya jatuh eh, dan sebagainya atau yang lain. Oke. Oke. Oke, ini gambar tapi kurang jelas ya. Jadi di tempat kerja, di tempat produksi akan menemui kondisi seperti ini atau di tempat kita belajar ya teman-teman ya. Jadi safety juga kaitannya juga dengan belajar apa tadi ya. Misal kita menggunakan alat untuk pembelajaran itu tidak sesuai gitu ya teman-teman ya. Eh, Menggunakan laptop komputer itu tidak sesuai. Ya ditentukan juga bisa terjadi bahaya. Nah, termasuk di kerja ini apalagi. Oke, kecelakaan kerja ini terakhir ya. Ya, akibat kerja ya. Ini macam-macam resikonya. Tadi sudah ya tergelincir, tersengat listrik, tersandung. Kemudian tadi yang ada logo seperti ini resiko radioaktif ya teman-teman ya. Mungkin memang di beberapa tempat ada alat, ada bahan yang memang mengandung radioaktif ya. Di resiko ketika kita terlalu dekat dengan eh, alat tersebut gitu ya. Kemudian barang jatuh dari atas, ya, kemudian terpeleset, tangannya terpotong, jatuh dari tangga, tergilas ya, ke apa namanya, kelindes gitu ya, dan sebagainya. Oke, saya kira itu untuk pengantar kita teman-teman di awal masih ada 5 menit kurang lebih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan, boleh terkait perkuliahan kita ke depan maupun terkait ya sedikit materi ini gitu ya.
Ada? Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Cukup jelas, teman-teman, dengan materinya? Dan sudah paham dengan pentingnya materi ini belum? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Oke, terima kasih. Yang lain? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Oke, terima kasih Mbak Diva. Mbak, oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada waktu. Kalau sambil nunggu ya, kalau ditanyakan ya, silahkan nanti teman-teman PR pertama adalah membuat kelompok. Ya. Nanti di pertemuan kedua harapannya sudah ada kelompok. Ini total ada 26 mahasiswa ya, termasuk nanti ada satu yang dari luar UNY ya. Eh, kita bagi jadi lima kelompok. Kalau 5 kelompok nanti ada yang 6 berarti ya. Kalau satu kelompok empat orang ya teman-teman ya. Jadi satu kelompok 4 orang, nanti ada yang 2 kelompok isinya 5 orang, gitu ya. Karena totalnya ada 26. Total nanti akan ada 6 kelompok ya. Total akan ada 6 kelompok. Silahkan untuk PR bisa dibantu nanti dari Fajril ya. Ya nanti untuk koordinasi teman-temannya untuk pembagian kelompok gitu ya. Nanti di pertemuan kedua sudah ada kelompoknya. Gitu, oke. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Sebelum kita akhiri untuk kuliah perdana. Belum ada? Saya bagi atau teman-teman Belum sendiri? ada, Pak. Belum ada. Saya bagi atau teman-teman yang membuat kelompok sendiri? Gimana? Mau saya yang bagi atau teman-teman yang membuat kelompok sendiri? Dibagi juga tidak apa-apa, Pak. Bagi yang lain? Ada usul? Kalau yang di kuliah lain biasanya saya serahkan teman-teman untuk membagi sendiri begitu. Atau coba bikin kelompok sendiri dulu ya. Coba ya, biar kalian lebih nyaman Baik, Pak. pengerjaan. Oke. Oke, baik kalau oh, Cayan sudah join ya. Boleh mengenalkan diri dulu. Panggilannya siapa ya? Cayan ya? Atau panggilannya siapa ini? Bisa on mic, on cam? Oh, Baik, Pak. agak dijauhkan HP-nya. Baik, Pak dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Ya, nama saya Caini Febrian, Pak. Saya pertukaran pelajar dari Ambon Maluku, Universitas Patimura. Oh, Patimura. Oke. Iya, Pak. Semester 4 Teknik Industri. Teknik Industri semester 4 ya? Oke. Iya, Pak. Panggilannya siapa? Cayan. Cayan aja. Cayan ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih perkenalannya. Sekarang tinggal di Jogja di mana berarti? Di ini asrama UNY Wedomartani, Pak. Oh, oke. Ya, baik. Nanti bisa ini ya, komunikasi sama kelas ini ya untuk mata kuliah K3 ya. Iya, Eh, Pak. Untuk tadi sudah dihubungi oh sama ya. Fajril. Kalau nggak Oke. salah Fajril ketua kelas, Pak. Koordinator untuk mata kuliah ya. Yakin. Oh, Ya nanti bisa ya komunikasi sambil kenalan ya sama teman-temannya ya di A2 ini ya. Oke. Oke, terima iya, kasih Cayan. Selamat bergabung ya iya, Pak. Terima kasih, perkuliahan di Pak. UNJIS. Oke. Oke, terima kasih. Saya kira itu teman-teman untuk perkuliahan hari ini semuanya. Terima kasih sudah bergabung di perkuliahan. Semoga bermanfaat ya dan semangat kita untuk mata kuliah ini dan mata kuliah yang lain 1 semester ke depan ya.
Oke, saya akhiri kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa dipersilahkan. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Sama-sama.